ada nota keuangannya. Nanti apa nota keuangan? Di beberapa tempat ini tadi kebanyakan angka, ada beberapa penjelasan verbal. Ketika dia berupa nota keuangan, sudah semacam menjelaskan secara naratif, dan itu berbusa-busa halamannya ya, 460 halaman itu, kurang lebih rata-rata setiap tahun, berisi penjelasan kondisi ekonomi, penjelasan kenapa itu diprioritaskan, kenapa pendapatan ditargetkan demikian. Saya termasuk ekonom yang berpendapat DPR ini harus membangun tenaga ahli khusus anggaran. Jangan mengandalkan tenaga ahli individual anggota dan tenaga ahli praksi saja, supaya ada masukan-masukan. Seperti di beberapa negara yang lebih maju kan, yang si tenaga ahli ini kan bisa bersifat independen untuk memberi pembanding terhadap narasi pemerintah. Itu bayangan saya kalau mau APBN menjadi lebih baik ke depannya. Lalu ada soal pelaksanaan transparansi fiskal, jadi ada penilaian-penilaian BPK atas transparansi fiskal yang dilakukan pemerintah. Ini juga jarang mendapatkan pembahasan. Lalu ada soal sistem pengandaian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini kadang dibuat menjadi dua. Di sini yang bersifatnya temuan-temuan, ini kurang memadai, ini kurang patuh terhadap undang-undang, tapi juga kurang memperoleh perhatian publik dan pembelajar ekonomi. Nanti di masa depan kita akan lebih banyak lagi membicarakan itu. Anggaran pendapatan dan belanja negara, biasa disingkat dengan APBN, itu merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kita beberapa waktu yang lalu mendengar pidato pengantar tentang R. Kalau ini R itu berarti rancangan, belum APBN ya, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. APBN sendiri itu rencana. Kalau rancangan untuk rencana. Nah, APBN terdiri dari anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Nah, yang publik biasanya kurang begitu memperhatikan, atau bahkan memang kurang informasi, adalah apa yang disebut dengan bisnis proses dari APBN. Bukan sekedar angkanya ya. Bisnis proses itu artinya adalah proses penyusunannya, kemudian pelaksanaannya, lalu pencatatannya, pemeriksaan, dan lain-lain detail dari masing-masing itu. Itu namanya bisnis proses APBN. Nah, bisnis proses APBN itu berupa siklus. Maksudnya siklus itu berarti ketika dia berjalan pada suatu tahun, itu nanti ada waktu-waktu dia beririsan. Jadi misal sekarang dari sisi APBN yang sedang berlangsung adalah APBN tahun 2024. Sedang dibelanjakan, sedang diambil pendapatannya, sedang ada kegiatan-kegiatan pembiayaan. Tetapi pada saat bersamaan sedang diajukan rancangan anggaran pendapatan belanja negara untuk tahun depan, tahun 2025. Nah, itu artinya kan berimpit. Proses bisnis yang pertama adalah penyusunannya, penganggaran bisa juga disebut. Penyusunan APBN itu ada perencanaan atau penganggaran, berarti kan menaruh angka-angka dan item-itemnya. Item artinya ada nomenklatur istilahnya kalau di APBN. Lalu ada pembahasan baik pada tahap pembuatan rancangan maupun nanti pada saat membahas tentang rancangan untuk ditetapkan menjadi rencana. Nah, ini sekarang mulai tahap persidangan pembahasan tentang RAPBN untuk ditetapkan menjadi APBN. Nah, nanti ada penetapan. Nah, biasanya pembahasan berlangsung selama 2 bulan dan seterusnya. Setelah penetapan ada pelaksanaan, tapi pelaksanaan harus menunggu 1 Januari ya, 1 Januari sampai 31 Desember tahun yang bersangkutan. Kalau saat ini sedang dijalankan APBN 2024, sedang dibahas RAPBN tahun 2025. Nanti pelan-pelan kita lihat masing-masing kata-kata R, kata-kata tanpa R ini di slide-slide berikut. Pada saat dilaksanakan seperti sekarang tahun 2024 yang berjalan ini, juga dilakukan pencatatan oleh Kementerian Keuangan. Jadi pencatatan tidak dilakukan setelah transaksi selesai semua baru dicatat, tidak. Ya real time ya, ada beberapa yang mungkin delay sehari 2, tetapi pada prinsipnya terjadi pencatatan. Nah, hanya saja ketika dia berakhir 31 Desember, jadi 1 Januari sampai dengan 31 Desember, nanti 2024, itu dilakukan pencatatan yang sistematis untuk keseluruhannya. Nah, jadi berdasarkan prinsip-prinsip
akuntansi. Waktu mencatat sudah memakai prinsip akuntansi, tapi ketika dia disusun, lebih ketat lagi penyusunan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi. Nah, prinsip akuntansi untuk keuangan negara itu ada beberapa bagian yang berbeda. Secara umum dia sama dengan prinsip akuntansi biasa, tetapi ada standar akuntansi pemerintahan namanya SAP. Jadi prinsip standar akuntansi pemerintahan juga ada. Di catatan disistematiskan, kemudian dibuat laporan, namanya laporan keuangan pemerintah pusat. Laporan keuangan pemerintah pusat yang disusun oleh pemerintah tersebut diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Kewajiban pemerintah sebetulnya lapornya adalah kepada DPR. Nah, kepada DPR artinya kepada rakyat gitu ya, dan harus dipublikasi luas untuk LKPP tersebut. Ketika LKPP tadi diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dia menyerahkan kepada DPR. Nah, DPR nanti menetapkan juga sebagai undang-undang. Jadi ada 2 kali nih undang-undang menetapkan dia sebagai APBN. Berarti di akhir tahun sebelumnya, nanti undang-undang realisasi APBN di akhir tahun setelah pelaksanaan. Jadi bukan akhir tahun pelaksanaan ya. Ini belum ditetapkan nih. Kalau saya tidak salah sedang proses penetapan realisasi APBN 2023. Nah, kalau digambar, ya sebenarnya tadi hanya ada 4 tahap, tapi kita 1 tahap ada yang kita bagi 2 supaya kelihatan lebih jelas. Jadi 6 tahap. 1, perencanaan dan penganggaran. Itu bulan Januari sampai Juli untuk tahun anggaran berikut ya, bukan tahun anggaran bersangkutan. Nah, sudah selesai nih sekarang ini, yang bagian ini untuk 2025. Kemudian ada pembahasan APBN Agustus sampai dengan Oktober, ini kurang lebih ya. Ada aturan batas-batas waktunya, tapi ini kita ambilkan yang lazim. Nah, jadi sekarang sudah masuk ke yang biru 2 itu. Nah, untuk yang 2025 nanti ditetapkan APBN 2025. Saat ini tahapnya adalah RAPBN, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2025. Nah, setelah ditetapkan dilaksanakan bulan Januari tahun depan. Nah, lalu sambil dicatat berjalan, nanti ada pencatatan yang sifatnya sistematis setahun dan bersifat laporan. Akan beririsan kan? Kita pada saat ini sedang berlangsung, ya kan? Nanti pada saat ini dicatatkan, ini sudah mulai lagi yang 2026. Nah, ini pemeriksaan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan bulan Maret sampai Mei tahun berikut. Yang kemarin sudah lewat, ditetapkan di akhir Mei selesai, bulan Juni pertengahan diselesaikan oleh BPK dengan surat dikirim ke DPR. Secara prinsip sebenarnya BPR boleh membahas, mempertanyakan, tapi dari pengalaman khusus untuk LKPP, DPR umumnya formalitas saja, setelah itu diketok sebagai undang-undang pelaksanaan. Masing-masing ini secara lebih panjang. Tadi ilustrasi saya sendiri, ini yang dari Kementerian Keuangan di buku-buku edukasinya biasanya keluar grafik ini dengan berbagai bentuk. Ambil salah satu contohnya aja, berarti ada berapa ini? Ada 10, kalau tadi kan kita 6. Prinsipnya hanya 4. Nah, yang penting dari gambar ini, proses APBN, saya ulangi lagi, berupa siklus. Siklus berimpit antar tahun anggaran di bulan-bulan tertentu, berimpit ya, beririsan. Tepatnya beririsan. Nah, DPR itu dilibatkan sejak awal. Jadi DPR tidak hanya sekarang, tidak hanya saat membahas R menjadi APBN, tidak hanya pada saat pembahasan rancangan anggaran pendapatan belanja negara menjadi anggaran pendapatan belanja, tidak, sejak awal. Nah, jadi kalau Januari, kita sekarang fokus seolah-olah kita sedang membicarakan yang 2025 berjalan ini. Awal Januari, Presiden tentu dibantu oleh tenaga ahlinya, itu memberikan arah kebijakannya apa nanti tahun depan maunya, tahun 2025. Ada surat presiden, surat keputusan presiden dan sebagainya. Terutama sekali ditujukan kepada Menteri Keuangan dan kepada Bappenas. 2 itu yang utama. Nanti oleh Kementerian Keuangan, arah itu dikaitkan dengan yang memang proses bisnis di Kementerian Keuangan sendiri sudah terbiasa melakukan kajian. Karena memang ada direktoratnya itu. Ada Direktorat Jenderal Anggaran, ada juga Badan Kebijakan Fiskal. Mereka sudah punya data series, sudah menghitung juga yang sudah terjadi dan kemungkinan-kemungkinan ke depan. Mereka memiliki apa yang disebut misalnya dengan ruang fiskal. Prinsipnya ruang fiskal itu adalah perakiraan. Kalau pendapatan sekian, belanja yang wajib-wajib sekian, yang harus tidak bisa dihindari sekian, maka ada ruang berapa untuk menentukan belanja yang tidak wajib. Misalnya seperti itu. Ada beberapa item. Prinsipnya Menteri Keuangan bersama-sama Bappenas, tapi dahulu di zaman Pak Soeharto yang paling berkuasa Bappenas. Sekarang ini berdasarkan bisnis proses ya, tentu
subjektif saya, tapi saya kira ini pendapat umum dari kalangan pengamat fiskal. Menteri Keuangan lebih berkuasa dari Bappenas gitu. Padahal maksudnya Bappenas lebih mengancang-ancang program kegiatan, jadi termasuk menerjemahkan arah dari presiden tadi. Nah, Menteri Keuangan melihat tentang ruang fiskal yang dimungkinkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut atau memberi prioritas kepada yang mana. Lalu keluarlah pagu indikatif. Pagu indikatif itu kalau kita sederhanakan adalah masing-masing kementerian lembaga atau peruntukan lain yang bukan terutama kementerian lembaga, itu kira-kira Kementerian Pendidikan, kira-kira belanjanya kurang lebih 55 triliun, Kementerian Pertahanan sekitar 110 triliun, misal. Indikatif, jadi belum pagu lah. Secara teoritis buatlah program dan kegiatan berdasarkan rancangan itu. Karena itu pagu indikatif dikirim kepada semua kementerian lembaga, oleh kementerian lembaga dibahas. Secara teoritis begitu. Secara praktek, sebenarnya kementerian lembaga sebelum dikirimi pagu indikatif juga sudah melakukan bottom up dari bawah ya. Dari satkernya, dulu sekarang mungkin tidak dikenal istilah-istilah 3 dan 4, tetapi prinsip jenjangnya masih sama. Ada proses penyusunan dari bawah ke atas sampai ke menteri, sehingga dia punya gambaran bahwa tahun depan itu kurang lebih kebutuhannya sekian. Nanti dikaitkan dengan pagu indikatif ini. Bersamaan ini, harusnya dia tidak boleh usul lebih daripada pagu indikatif. Tapi kan yang namanya usulan bisa saja. Nah, maka prosesnya kalau berdasarkan gambar ini, seolah-olah dari presiden, kemudian Menteri Keuangan dan Bappenas, baru diberi batasan kementerian lembaga. Saya ingatkan ya, istilah KL itu kementerian lembaga, karena banyak lembaga kan, tidak hanya kementerian. Nah, tetapi dalam praktiknya kementerian lembaga ini juga sudah terbiasa menyusun perakiraan anggaran kan, dari bawah ke atas. Bawahnya itu ya bagian satker atau eselon 4-3 gitu, kalau dulu pakai eselon 3-4 ke atasnya. Dikumpulin lagi dengan koordinasi Menteri Keuangan dan Bappenas lagi, Bank Indonesia juga diundang, karena Bank Indonesia terkait dengan kondisi moneter, kondisi inflasi, kondisi jumlah uang beredar, kondisi perbankan, ada. Jadi Bank Indonesia juga ikut. Di situ nanti ada dokumen hasil dari 1, 2, 3, 4 ini, nama dokumennya Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, PPKF. Nah, pada saat menyusun itu, Banggar ikutan sudah, Banggar DPR sudah ikutan. Banggar itu salah satu instrumen di DPR ya, jadi diwakili lah DPR, bukan di plenonya oleh Banggar, untuk membicarakan KEM PPKF itu. Bulan Mei pertengahan, itu Menteri Keuangan pidato di DPR menyerahkan dokumen KEM PPKF. Kemudian kesertaan DPR, tapi dalam hal ini komisi ya, nanti ada panja ditunjuk di sana. Belum panja APBN, masih era APBN. Di panja ini membahas KEM PPKF itu biasanya tidak sampai pada angka-angka detail, pada kisaran, pada rasio-rasio dan sebagainya. Nah, ketika dia disusun menjadi pagu anggaran kan sudah ada detail-detailnya itu. Nanti ditambah dengan dokumen penjelasan namanya RAPBN yang sudah sekarang ini. DPR ikut lagi. Nah, ini masuk ke RAPBN kan. Nah, RAPBN dibahas, jadi ada rancangan undang-undangnya, ada nota keuangannya. Nanti apa nota keuangan? Di beberapa tempat ini tadi kebanyakan angka, ada beberapa penjelasan verbal. Ketika dia berupa nota keuangan, sudah semacam menjelaskan secara naratif, dan itu berbusa-busa halamannya ya, 460 halaman itu, kurang lebih rata-rata setiap tahun, berisi penjelasan kondisi ekonomi, penjelasan kenapa itu diprioritaskan, kenapa pendapatan ditargetkan demikian, yang sudah berapa. Dan lebih penting lagi, ada bagian yang jarang diberitakan media di dalam nota keuangan itu adalah proyeksi ke depan. Bisnis prosesnya itu diwajibkan di RAPBN itu punya medium term, kerangka kebijakan menengah sampai 4 tahun ke depan. Jadi 3 tahun ini 2025, berarti dia wajib memiliki gambaran sampai 2027 minimal. Nah, di KEM PPKF juga sudah ada gambaran itu, tetapi tidak detail di angka. Di RAPBN sudah ada angka. Tapi sejauh ini kita belum melihat media yang memberitakan tentang kerangka jangka menengah itu. Nanti mudah-mudahan melalui channel ini kita akan ngulik ya satu-satu kerangka-kerangka tersebut. Nah, R dibahas menjadi APBN. APBN bentuknya undang-undang nanti. Nah, biasanya di akhir September pembahasan selesai, Oktober, November, paling lambat 31
1 Oktober itu harus sudah ditetapkan. Tapi biasanya tanggal 1 Oktober atau akhir September sudah ditetapkan, apalagi ini nanti ada anggota DPR terpilih baru, biasanya sebelum itu sudah ditetapkan. Nah, nanti itu juga otomatis ada DPR kan. Ini nanti dirinci lagi angka di APBN itu yang disebut dengan rincian alokasi anggaran belanja pemerintah pusat. Ini lebih rinci, lalu ada juga DIPA. Di sini pakai kepres, tetapi pada waktu penentuan ini DPR dilibatkan lagi. Nah, di sini ya kalau kita para pengamat fiskal itu bilang setan-setan anggaran itu bisa muncul di beberapa tempat ini permainannya. Karena ketika didetailkan, yang besar tadi bisa dikaburkan, bisa ditajamkan, bisa, ya tergantung sudut pandangnya. Tapi kita sedang belajar bisnis prosesnya, bahwa DPR dilibatkan sejak awal ya. Dilibatkan itu ya kita tidak bisa mengukur nih, karena kita tidak melihat itu sebagai pembicaraan terbuka isinya. Kita tahu saja ada sidang, tapi nggak terbuka untuk itu. Yang terbuka adalah penyampaian pengantar nota keuangan dan RAPBN itu terbuka, tapi isinya pembahasan kita tidak terbuka sampai seterusnya, sampai mulai pelaksanaan. Kembali ke yang atas tadi. Nah, saya tunjukkan contoh dokumennya. Sekarang ini dokumen yang disebut dengan nota keuangan beserta rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025. 16 Agustus, Presiden Jokowi memberi pidato pengantar. Beberapa jam kemudian, konferensi pers oleh Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan beberapa menteri lainnya. Tapi yang paling banyak diberi kesempatan bicara adalah Menteri Keuangan untuk menjelaskan ini. Dan nanti orang harus tahu ya, RAPBN itu, nota keuangan ini, dokumen ini bagian tidak terpisahkan dari RAPBN. Nanti jadi APBN juga begitu. Ini 460-an halaman. Sementara APBN kita tahunya cuma seolah-olah tabel saja kan. Nah, ini Kem PPKF beberapa bulan sebelumnya, Mei, ini kurang lebih 330 halaman. Kem kerangka, ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Ini nanti jadi APBN. Cuma karena belum kan, saya ambilkan contoh yang tahun sedang berjalan ini. Nota keuangan beserta anggaran pendapatan dan belanja. Ini ada rancangannya ya. Di sini kadang para pembelajar ekonomi atau kadang media juga keliru mengutip. Pada masing-masing ini ada perbedaan-perbedaan angka sedikit-sedikit ya. Jadi kita harus hati-hati. Ada angka di Kem tapi tidak terlalu banyak ya ini. Ada di R, ada di A. Nanti ada realisasi yang sementara. Sementara biasanya diumumkan awal Januari. Nanti ada yang di LKPP tadi kan. Nah, LKPP apa? Nah, maaf sebelumnya saya gambarin lagi. Saat ini yang diserahkan ke DPR itu 3 dokumen. Yang ini salah satunya saja disebut buku 2. Buku satunya adalah berupa rancangan undang-undang. Karena harus ditetapkan undang-undang. Itu ada 53 pasal ya rancangannya. Nah, ini unik, tidak pakai bab ya, langsung pasal-pasal sampai 53 pasal. Kemudian ini buku 1, buku 2-nya nota keuangan yang 460 halaman tadi. Itu berisi dasar pemikiran, kemudian berisi perakiraan, analisis versi pemerintah. Kita sebagai pembelajar ekonomi bisa buat narasi juga terhadap angka-angka yang ada, baik angka yang sudah terjadi. Sudah terjadi itu berarti kan nota keuangan itu bicara 3 tahun, 4 tahun ke belakang. Juga dia bicara proyeksi sedikit ke depan dan bicara kekinian. Kita sebagai pembelajar ekonomi bisa, dan mudah-mudahan akun ini akan terus menggali dokumen ini secara lebih dalam dan kita sajikan apa yang menjadi pencermatan kami sehingga kita bisa sama-sama belajar. Nah, lalu ada himpunan rencana kerja dan anggaran. Jadi tadi di dalam grafik tadi ada RKAKL namanya kan. Rencana Kerja dan Anggaran, RKAKL, KL Kementerian Lembaga. Di situ ada bahwa kementerian ini, lembaga ini memiliki berapa program, beberapa kegiatan utama, ada juga output yang mau diambil, bahkan ada outcome. Cuma kita juga tidak pernah mendengar banyak tentang outcome dalam pembicaraan publik, bahkan kalangan terpelajar, apalagi media. Nanti kita juga forum ini akan coba menggali masing-masing kementerian itu, atau 2-3 kementerian seperti PUPR yang sangat besar anggarannya, atau kepolisian, atau Kementerian Pertahanan. Itu apa outputnya? Ada sebenarnya di sini. Meskipun yang lebih detail nanti DIPA yang menunggu ketetapan, dan DIPA ada di Perpres ya, di Presiden.
Kurang lebih begitu. Ini 620 halaman termasuk lampiran. Ya, kita tidak tahu anggota DPR dalam waktu 2 bulan harus membaca 3 biji ini, 460, 620, 53 pasal, kurang lebih 100 halaman. Terus harus dibahas. Memang dipecah-pecah. Ini mungkin salah satu yang mengharuskan di depan. Saya termasuk ekonom yang berpendapat DPR ini harus membangun tenaga ahli khusus anggaran. Jangan mengandalkan tenaga ahli individual anggota dan tenaga ahli praksi saja, supaya ada masukan-masukan seperti di beberapa negara yang lebih maju kan, yang si tenaga ahli ini kan bisa bersifat independen untuk memberi pembanding terhadap narasi pemerintah. Itu bayangan saya kalau mau APBN menjadi lebih baik ke depannya. Lalu sudah dilaksanakan nih nanti. Tapi yang sudah dilaksanakan selesai baru 2023 kan, yang 2024 sedang berjalan. Dibuatlah laporan keuangan pemerintah pusat oleh pemerintah, ditandatangani oleh Menteri Keuangan. Nah, isi laporannya ada realisasi APBN, ada laporan perubahan saldo anggaran lebih, ada neraca, dan 7 macam lah. Begitu. Diperiksa oleh BPK. BPK ini kadang waktu memeriksa buat 4 dokumen, 5 dokumen, yang kali ini 4, yang satunya ringkasan eksekutif, kadang pernah 5 atau 6. Nah, 3 yang di tahun 2023 itu ada pemeriksaan umum ya ini terhadap tadi ya KPP, lalu ada soal pelaksanaan transparansi fiskal, jadi ada penilaian BPK atas transparansi fiskal yang dilakukan pemerintah, ini juga jarang mendapatkan pembahasan. Lalu ada soal sistem pengandaian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ini kadang dibuat menjadi 2. Di sini yang bersifatnya temuan-temuan, ini kurang memadai, ini kurang patuh terhadap undang-undang, tapi juga kurang memperoleh perhatian publik dan pembelajar ekonomi. Nanti di masa depan kita akan lebih banyak lagi membicarakan itu. Mudah-mudahan literasi ini membuat kita yang belum ya, yang sudah ya, mungkin penyegaran saja, bahwa begitulah APBN ini adalah kerja besar negeri ini. Anggaran pendapatan belanja negara selama setahun itu keuangan pemerintah pusat, keuangan negara, yang prosesnya melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat, dan ini menyangkut hidup seluruh rakyat Indonesia. Karena itu mestinya sejak penganggaran penyusunannya, pelaksanaannya, pemeriksaannya, semakin banyak komponen masyarakat yang terlibat, memberi masukankah, memberi kritikkah, ikut mengawasikah, saya yakin APBN akan menjadi makin baik dari tahun ke tahun.